Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Sumatera Selatan, diperkirakan mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan dari Biksu Ising dari Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya, kerajaan ini telah berdiri pada tahun 671 Masehi yang dipimpin oleh Raja Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Nama Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta berarti cahaya kemenangan, yang diambil dari kata Sri berarti cahaya dan Wijaya berarti kemenangan. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan yang ramai sehingga membuat pendapatan kerajaan meningkat dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Selain para pedagang, ada seorang biksu yang datang. Ia adalah Ising. Di suatu tempat, penduduk berkumpul dan mulai diajarkan agama Buddha oleh Ising. Penduduk duduk bersipuh dan mulai mengajarkan agama Buddha. Ising tinggal selama 6 bulan. Ia menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Semenjak saat itu, Sriwijaya menganut agama Buddha. Raja Dapunta Hyang Sari Jayanasa berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan ekspedisi militer menaklukkan wilayah untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya telah berhasil menancapkan kekuasaan di tulang bawang serta menguasai kerajaan Jambi dan kerajaan Kalingga.
Dapunta yang berkuasa sejak 664 Masehi melakukan pernikahan dengan Soba Kancana, putri kedua Raja Kerajaan Tarumanegara, Linggawarman. Dapunta yang pun mendatangi Kerajaan Tarumanegara dan meminta izin kepada Raja Kerajaan Tarumanegara untuk menikahi putri keduanya. Perkawinan ini melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya, yaitu Dharanindra. Candi Borobudur dibangun pada pemerintahan Raja Samaratungga pada abad ke-8. Candi Borobudur dibangun oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Pada suatu hari, Raja Samaratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah bagi masyarakatnya. Raja pun mendiskusikan hal tersebut dengan para abdi-abdinya yang merupakan para penasehatnya. Wangsa pun mencari sang arsitek itu. Setelah menemukannya, dibawalah arsitek yang bernama Gunadarma itu menghadap sang raja. Pada siang itu, Gunadarma menghadap sang raja. Candi Borobudur dibangun dengan beberapa tahap. Pembangunan candi memakan waktu hampir setengah abad lamanya, sehingga pembangunan baru dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Putri Raja Samaratungga, yaitu Ratu Pramudawardhani yang memerintah. Setelah mendiang Raja Samaratungga meninggal, tahta kerajaan jatuh pada menantunya Jatiningrat atau Rakai Pikatan, suami dari Pramawardhani. Hal ini membuat Balaputradewa, adik dari sang Raja Samaratungga yang juga merasa berhak atas tahta kerajaan. Balaputradewa menemui Pramawardhani dan suaminya di kediaman mereka.
Sesuai ketetapan, maka diangkatlah Rakai Pikatan suami dari Pramowardhani menjadi raja. Balaputradewa pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera, ke tanah kelahiran ibunya. Balaputradewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu dari Wangsa Sailendra. Balaputradewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atas tahta Sriwijaya. Balaputradewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Balaputradewa. Di masa kepemimpinan Raja Sangramawijaya Tunggawarman, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Banyak pedagang internasional meninggalkan Sriwijaya karena tidak lagi dekat dengan pantai akibat pengendapan Sungai Musi. Sriwijaya kesulitan mengontrol daerah kekuasaan karena semakin lemahnya perekonomian. Banyak wilayah yang melepaskan diri dari pengaruh Kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibarengi dengan serangan Kerajaan Kolamandala dari India yang dipimpin Rajendra Chola I. Pada tahun 1025 Masehi, Kerajaan Kolamandala melancarkan serangan ke Kerajaan Sriwijaya. Raja Sangramawijaya Tunggawarman ditahan pihak Kolamandala. Tak lama, para prajurit Kolamandala masuk ke kerajaan dan menahan raja. Kerajaan Kolamandala hanya menginginkan kekuasaan atas wilayah perdagangan. Terjadi perjanjian antara Raja Rajendra dan Raja Sangramawijaya untuk menyerahkan wilayah perdagangan dan membebaskan para tawanan. Dan yang terakhir, serangan dari Kerajaan Majapahit menyebabkan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya hingga tinggal nama dan peninggalannya.